Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di kelas MN19K di Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menyampaikan hasil laporan observasi kami dalam perkembangan bisnis di Makanmen dan Nikter Coffee. Kami berempat selaku anggota kelompok 1 yaitu Adriansah Pamungkas, lalu saya Ira Alfanti Dewi sebagai ketua kelompok, ada Rudi Agustian dan Tria Reza Azahra. Berikut merupakan foto kami berempat dan juga head barista di Makanmen dan Nikter Coffee yaitu Kak Arya. Beliau yang membantu kami dalam proses observasi melalui proses wawancara. Yang akan kami sampaikan yaitu latar belakang, ada rumusan masalah, lalu ada tujuan bagaimana kami melakukan observasi ini, ada bisnis model kanvas, lalu ada pembahasan bagaimana bahan produksi di Makanmen dan Nikter Coffee, perlengkapannya, produksinya, lalu pengemasan dan promosi juga penjualan, ada juga keuangan di akhir nanti akan kami sampaikan. Juga ada kesimpulan dan saran. Makanmen dan Nikter Coffee merupakan sebuah coffee shop yang bertemakan chill and relax yang berlokasi di Jalan HS Ranggowaluyo, Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361. Usaha tersebut didirikan oleh Niko Peter S. pada tahun 2016. Nikter Coffee diambil dalam awalan nama pemilik yaitu Niko Peter dan menjadikan nama coffee shop tersebut Nikter Coffee. Lalu, ini adalah model bisnis kanvas Makanmen dan Nikter Coffee. Ada key partner. Apa saja dalam key partner Makanmen dan Nikter Coffee? Ada supplier ayam, supplier daging sapi, supplier biji kopi, GoFood Indonesia dan GrabFood Indonesia. GrabFood dan GoFood menjadikan mereka sebagai partner Makanmen dan Nikter Coffee untuk melayani para pelanggan dalam membeli produk Makanmen dan Nikter Coffee secara online. Ada key activities. Dalam karyawan Makanmen dan Nikter Coffee diharuskan absensi tepat waktu, pengoperasian mesin pembuat kopi tuntut secara SOP, memasak dengan kehigienitasan dan cita rasa yang baik. Lalu ada value proposition, membuat kopi dengan cita rasa yang baik karena berasal dari biji kopi yang berkualitas. Lalu ada pemrosesan cepat dan teliti, harga jual yang ekonomis, tempat yang cozy, beridentitas chill cafe, baik indoor maupun outdoor. Lalu ada customer relationship, bagaimana mereka menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen, pelayanan yang ramah, testimoni di sosial media, diskon dan promo ke toko kacamata Sell Happiness. Lalu ada customer segment, segmen mana saja, sasaran mana saja untuk Makanmen dan Nikter Coffee. Ada laki-laki dan perempuan, semua gender, lalu segmen menengah, pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Lalu ada key resources, peralatan produksi dan tenaga kerja atau staff. Dan ada channel untuk menjalin hubungan dengan para pelanggan, ada Instagram dan TikTok. Lalu cost structure. Cost structure, apa saja yang menjadi pengeluaran dalam Makanmen dan Nikter Coffee. Yang lain dan tidak bukan adalah maintenance peralatan yang ada di Makanmen dan Nikter Coffee untuk menunjang segala suasana yang ada seperti maintenance AC, mesin pembuat kopi, peralatan produksi, juga tenaga kerja atau staff. Dalam hal ini diartikan yaitu gaji tenaga kerja. Ada revenue stream. Revenue stream bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, yaitu dengan cara penjualan produk Makanmen, sebuah makanan dan minuman di Nikter Coffee. Baik, untuk materi berikutnya adalah bahan produksi. Untuk di Nikter ini, bahan produksinya ada bermacam-macam, yaitu seperti biji kopi. Biji kopinya itu ada biji kopi Gayo yang berasal dari Aceh, juga kopi Wanoja yang berasal dari Sulawesi.
Lalu ada bubuknya itu seperti matcha ataupun real velvet. Lalu ada gula, ada telur yang bisa menghabiskan 30 kilo per bulannya. Lalu ada ayam pun sampai 50 kilo per bulannya. Terus ada bumbu-bumbu dapur seperti micin, garam, ataupun penyedap lainnya. Lalu ada pasta serta saus yang mereka olah. Untuk perlengkapannya, di Nikter ada beberapa perlengkapan di saat penyajian kopi. Untuk mesinnya itu pun ada coffee grinder. Untuk coffee grinder atau penggilingan kopi di saat biji gayo ataupun wanoja ini, hal pertama yang dilakukan adalah untuk menggilingnya, atau coffee grinder yang menggunakan mesin secara otomatis dia akan menghancurkan biji kopi tersebut. Lalu setelah digiling, ada proses drip coffee maker yang membuat cita rasa kopi itu sendiri, membuat rasanya menjadi nikmat dan berkualitas. Lalu di saat penyajian kopi pun ada beberapa mesin yang bisa dipakai di saat penyajian mesin, yaitu namanya mesin espresso. Dan jenis mesin espresso ini membuat cita rasa kopi yang biasanya menjadi lebih kuat. Lalu di saat kita pemesanan makanan ataupun minuman, kita bisa bertransaksi di kasir, dan di kasir itu pun kita menggunakan mesin hitung yang secara otomatis. Kita memesan makanan ataupun minuman dan kita bertransaksi di sana, membayar makanannya, dan menerima pembayaran pun bisa dilakukan di mesin kasir. Lalu di saat penyajian kopi itu tersebut, ada beberapa cangkir ataupun gelas yang digunakan di Nikter. Pertama, ada cangkir untuk kopi V60 atau cangkir yang khusus dipakai saat kamu memesan kopi Vietnam. Terus ada gelas atau tatakan. Tatakannya ini terbuat dari kayu. Di saat kamu memesan kopi, ice coffee ataupun non coffee, seperti matcha ataupun real velvet yang ice. Terus ada pun cangkir kopi latte. Jadi di saat kamu memesan kopi latte, di situ untuk cangkirnya pun berbeda. Jadi untuk pemesanan latte biasanya di sana menggunakan artsy atau seni yang digambar di dalam kopi itu. Untuk menarik seni dan artnya itu sendiri, cangkir itu mendukung dalam suatu seni atau penyajiannya. Untuk materi berikutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut menu makanan yang ada di Makan Mem. Sangat bervariatif, mulai dari kopi, minuman, non kopi, hingga makanan. Semua harga relatif terjangkau. Kemudian ada pengemasan. Untuk makan mam, kami menggunakan paper box mudah dibawa, praktis untuk dimakan di mana saja, dan sudah tersedia dengan sendok. Paper box ini termasuk barang yang sudah didaur ulang. Selanjutnya promosi dan penjualan. Promosi kami itu atau word of mouth, strategi marketing dari sebaran info satu orang ke yang lainnya. Kemudian kami melalui media sosial, diantaranya TikTok, FB, dan juga Instagram. Untuk penjualan membangun brand yang kuat, membuat logo yang menarik dan mudah diingat, menggunakan media sosial untuk promosi penjualan. Yang terakhir, fasilitas yang nyaman dan lengkap seperti wifi, colokan, charger, AC, musola, dan toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator. Kali ini saya akan menyampaikan keuangan dari UMKM Makan Men dan Nikter Kopi.
periode bulan Mei 2022. Pendapatan penjualan bersih mendapat 45 juta dan total pendapatan sebesar 45 juta. Adapun pendapatan dari 45 juta tersebut belum terpotong oleh beban. Yang pertama, beban gaji sebesar 20 juta. Yang kedua, beban usaha sebesar 4 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000, dan yang terakhir ada beban lain-lain sebesar 5 juta. Total beban dari semua sebesar 26.500.000. Dari hasil total pendapatan 45 juta diambil 26.500.000, sehingga hasilnya mendapat 18.500.000. Mungkin itu hasil dari UMKM Makanmen dan Nikter Kopi periode bulan Mei 2022. Kesimpulannya adalah selama 7 tahun berdirinya Makanmen dan Nikter Kopi, kedai kopi tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dan penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 dikarenakan melambungnya penyakit COVID-19 dan adanya pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga dengan PSBB, dan adanya kenaikan kembali pada awal tahun 2022 saat vaksin booster telah ada dan pembatasan sosial mulai menurun pengetatannya. Keberhasilan Makanmen dan Nikter Kopi didapatkan karena kemampuan pemilik bisnis dalam mengolaborasi 3 sumber daya yang ada, yang diantara lainnya sumber daya berwujud seperti fasilitas produksi, bahan mentah, dan sumber daya keuangan. Lalu sumber daya tak terwujud, yaitu sumber dari kapabilitas organisasi di mana keterampilan dan kemampuan menggabungkan aset, karyawan, dan proses yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Kemudian saran dari kelompok kami, berdasarkan hasil observasi kami terhadap Makanmen dan Nikter Kopi, maka kami menyarankan beberapa masukan yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Makanmen dan Nikter Kopi untuk mengembangkan bisnisnya. Adapun saran dari kelompok kami, berdasarkan hasil observasi kami terhadap Makanmen dan Nikter Kopi, maka kami menyarankan beberapa masukan yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Makanmen dan Nikter Kopi untuk mengembangkan bisnisnya. Adapun masukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat promosi penjualan seperti membership card tersebut untuk mendapatkan potongan harga kecil. Yang kedua, memperluas lahan parkir. Dan yang terakhir, membuat logo lebih besar dan dengan cahaya yang baik karena area tertutup tidak terlihat dari depan jalan, terlebih saat malam hari. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator.